وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta seluruh penghuni-penghuninya. Dialah yang menjaga, memelihara dan menjamin rezeki daripada setiap makhluknya. Tidak ada satu jengkal, tidak ada satu inci, tidak ada satu senti, tidak ada satu mili, melainkan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tebalnya lapisan-lapisan gunung tidak dapat menghalangi pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelamnya lapisan-lapisan malam tidak dapat menghalangi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui berapa liter jumlah air di lautan, berapa banyak jumlah pohon di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Afrika. Berapa banyak daun-daunnya, berapa banyak bunga-bunganya, berapa banyak buah-buahnya. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui yang hadir di Masjid Kebon Jeruk ini, apa yang terlintas di dalam hatinya. Ada yang duduk di sini, pandangannya mengarah ke mimbar, tapi hatinya melayang-layang ke rumah. Itu Allah Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, kita bersyukur di permukaan bumi ini ada orang yang diberi umur oleh Allah Ta'ala 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun, tapi seumur hidup sampai mati tidak pernah menginjak rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan 1-2 orang, bukan 1000-2000 orang, bukan 1-2 juta orang, tapi bermiliar-miliar orang ini mati tanpa membawa iman. Kita bersyukur hadirin. Ada juga orang yang diberi iman oleh Allah Ta'ala, tapi imannya itu begitu lemah, bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak hendak. Datang ke rumah Allah setahun sekali. Ada yang setahun 2 kali. Ada yang seminggu sekali, hari Jumat. Ada juga yang sehari sekali. Hadirin yang mulia, kalau ada orang bolak-balik ke rumah presiden setiap hari, maka pasti orang itu dikenal oleh presiden. Apalagi kalau dia
sehari itu 5 kali bolak-balik ke rumah presiden. Matahari belum terbit udah nongkrong di sana. Siang ke sana lagi. Sore dikit ke sana lagi. Mau terbenam matahari ke sana lagi. Sebelum tidur ke sana lagi. Pasti dia dikenal sama presiden. Tapi ada orang yang bukan sekedar datang bolak-balik ke sana. Dia bisa duduk-duduk di sana. Minum-minum di sana. Makan-makan di sana. Kalau saya melihat wajah-wajah orang Kebon Jeruk ini, bukan lagi minum, makan, tapi di sana dia bisa tidur-tiduran, bisa mandi di sana. Bukan sehari 2 hari. Kalau saya lihat wajah-wajahnya ini berbulan-bulan di sana. 4 bulan di sana. Kira-kira orang ini dikenal gak sama yang punya rumah? Ini orang dekat. Bahkan mungkin dia orang dalam. Orang dalam itu dia yang sibuk di dapur. Orang dalam itu membersihkan lantai. Orang dalam itu menyambut tetamu. Orang dalam ini lebih dekat lagi kepada pemilik rumah. Hadirin yang mulia, kita bersyukur dekat dengan pemilik rumah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Falyabudu rabb hadzal, sembahlah Rabb daripada rumah ini. Maksudnya makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', dia yang memberikan makan, menghilangkan lapar. Artinya dia yang memberikan kesejahteraan. Wa amanahum min khauf, dia memberikan keamanan dan menghilangkan ketakutan. Artinya kesejahteraan dan keamanan, prosperity and security. Orang yang makmurkan masjid, Allah jamin kesejahteraannya, Allah jamin keamanannya. La ilaha illallah. Hadirin yang mulia, kita kemarin subuh mendengar Maulana Imran sampaikan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang besar-besar, hebat-hebat. Ada 4 malaikat yang besar. Malaikat Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Israfil alaihissalam, Israel alaihissalam. Malaikat ini besar-besar, 4. Allah turunkan juga 4 kitab yang besar sebagai pedoman kehidupan manusia. Allah turunkan Taurat kepada Musa alaihissalam, Zabur kepada Daud alaihissalam, Injil kepada Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan kita juga, kita kenal 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan beliau kemarin membacakan satu ayat yang berhubungan dengan keinginan kaum lelaki, kepingin punya istri 4.
Ini lelaki yang normal. Ada ayatnya dan diamalkan oleh Rasulullah dan sahabat. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Tapi maharnya untuk dapat 4 istri itu 4 bulan, saudara-saudara. Kalau sudah 4 bulan belum dapat, 4 bulan lagi. Sudah 4 bulan belum dapat juga, 4 bulan lagi. Sudah 4 bulan belum dapat juga, 4 bulan lagi. Sudah 4 bulan belum dapat juga, jangan maksa. Karena yang namanya jodoh itu hubungannya dengan tulisan di langit. Kalau tidak ada tulisannya di langit, jangan nyoret-nyoret sendiri. Tulislah di situ sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tambahannya. Sudah ada tuqiyam di rumah. Jangankan 4, 1 saja memerlukan tulisan di langit. Jadi sabar kalau belum dapat di dunia ini. Nanti pasti akan dapat. Paling sedikit itu 72, bukan 4 lagi. Itu untuk orang-orang biasa. Tetapi untuk dai, untuk orang-orang kebun jeruk ini, itu bukan 72, bukan 700, bukan 7.000, tapi 2,5 juta, saudara-saudara. Kalau mau digilir itu 2,5 juta bagi 365 hari, lebih kurang itu hampir 7.000 tahun baru kembali ke giliran yang pertama. 7 milenial, saudara-saudara. Jadi sabar, jangan maksa. Inilah la ilaha illallah. Ini iman, hadirin. Hadirin yang mulia, iman ini ada dalam diri sahabat radhiyallahu anhu. Tapi iman ini datangnya tuh dengan usaha. Dulu sebelum mereka usaha iman itu namanya usaha dakwah. Kehidupan mereka ini betul-betul jahil, tidak kenal hak tetangga, tidak kenal hak orang tua, anak tidak kenal hak ibu, ayah tidak kenal hak istri. Beginilah kehidupan. Tidak ada yang menghormati satu sama lain. Mereka disebut zaman jahiliyah. Tapi hadirin yang mulia, Ad-Raji Maulana Sa'ad Ahmad Barakatuh katakan, dakwat kakam tamam muskilat ka hal he. Dakwat kakam tamam muskilat ka hal he. Kerja dakwah itu solusi dari semua persoalan. Setelah mereka buat usaha dakwah bersama Rasulullah SAW, maka iman datang dalam kehidupan mereka. Kejahilan berubah menjadi cahaya keilmuan. Kedegilan berubah menjadi adab.
Permusuhan berubah menjadi kasih sayang. Peperangan berubah menjadi perdamaian. Dan kemiskinan berubah menjadi kekayaan. Pak Cecep sering sampaikan di berbagai bayan, kekayaan yang datang dalam kehidupan sahabat radhiyallahu anhu itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu 3 miliar dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan lebih kurang 4 juta. 4 juta kali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. 12.000 triliun itu bisa membayar hutang-hutang negara Republik Indonesia. Konon hutangnya 7.000 triliun. Ini uang sahabat 12.000 triliun masih nyisa. Kalau 12.000 triliun itu dibagi kepada 124.000 sahabat, setiap satu orang itu dapat jatah 96,7 miliar. Bayi baru lahir langsung dapat jatah. Nih, jatah kamu 96,7 miliar. Belum kerja tuh, belum masuk kantor, belum nyangkul, belum pergi ke kebun, sudah dapat nih jatah 96,7 miliar. Engkongnya mau mati, ini engkong wariskan untuk kalian nih 96,7 miliar. Padahal negeri sahabat hadirin gersang, kering kerontang, sejauh mata memandang batu dan pasir. Tapi karena mereka ini taat kepada Allah, maka Allah tundukkan dunia ini ke bawah telapak kaki mereka. Mereka bertani juga biasa-biasa saja. Mereka dagang juga, tapi biasa-biasa saja. Mereka ngantor juga, tapi biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat, yakni ketika terdengar suara azan. Ketika terdengar suara azan, maka yang nyangkul itu langsung lemparkan cangkulnya bergegas menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang dagang itu segera menutup tokonya, bahkan kadang-kadang tidak sempat ditutup. Orang yang baru pulang umroh ini melihat bagaimana di Mekah, di Madinah, ketika azan sudah berkumandang, udah langsung ditutup, langsung tinggalkan dagangan. Itu mereka seperti itu. Yang ngantor juga begitu. Kalau ada yang main bola, terdengar azan, langsung kosong stadion itu. Maka tidak ada yang mati keinjak-injak. Hadirin yang mulia, datang kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Sejahtera. Ada satu negeri, negerinya itu hijau royo-royo, tanahnya gembur, tanamannya subur, gunungnya mengandung minyak, mengandung emas, mengandung intan berlian, lautnya luas, ikan besar-besar, di bawahnya ada mutiara. Tapi aneh, negeri itu kok berhutang. Ini sungguh aneh. Ketika azan berkumandang, yang tani tetap tani, yang dagang tetap dagang, yang ngantor tetap ngantor, kerja keras siang dan malam, tapi kok berhutang. Aneh bin ajaib. Saya tidak mau menyebutkan nama negaranya.
Kata wali kota Bengkulu, Helmi Hasan, sebabnya karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Dipanggil polisi datang, gemeteran. Apa salah saya, Pak? Dipanggil Allah cuek. Hadirnya mulia, itulah sebabnya kita harus usaha atas iman la ilaha illallah. Sampaikan ketika azan berkumandang, itu yang memanggil bukan muazzin. Siapa yang memanggil, Pak? Allah. Orang hari ini tidak mengenal siapa yang memanggil. Orang hari ini tidak mengenal siapa yang disembah. Kenalkan siapa itu Allah. Minimal kenalkan namanya dulu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kita datang ke rumah Allah, tapi kita tidak kenal rumah siapa ini. Nama Allah ini banyak. Ahli tasawuf menyebutkan nama Allah itu ada 3.000. 1.000 nama hanya diketahui oleh para malaikat. 1.000 nama lagi hanya diketahui oleh para nabi. 300 nama tertulis dalam kitab Taurat. 300 nama tertulis dalam kitab Zabur. 300 nama tertulis dalam kitab Injil. 99 nama ini yang minimal kita kenal tertulis dalam Al-Quran. Dan 1 nama saja yang menjadi rahasia Allah sendiri. Kenalkan ini. Allah adalah zat yang tersembunyi, tapi dia ingin dikenal. Para petani itu bisa mengenalkan Allah. Kita belum pernah ngobrol dengan tanaman, ngobrol dengan tanah. Petani itu bisa ngobrol dengan tanah, dengan tanaman. Wahai tanah, Allah yang menciptakan kamu. Wahai tanaman, Allah yang memberikan kekuatan kepada akar kamu. Allah adalah Al-Musawwir, yang maha membentuk. Allah yang memperindah, mempercantik bentuk kamu. Allah yang mengeluarkan batang kamu. Allah yang mengeluarkan daun kamu. Allah yang mengeluarkan bunga kamu. Allah yang mengeluarkan buah kamu. Allah yang merubah warna kamu dari hijau menjadi kuning. Allah yang merubah rasa kamu dari pahit menjadi manis. La ilaha illallah. Tani ngobrol. Itu kalau tidak ketemu manusia. Kalau ada manusia ngobrol sama manusia. Allah ingin dikenal, bersembunyi di balik ciptaan-ciptaan. Matahari, bulan, bintang, gunung, lautan, ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu orang ini usaha atas iman dengan dakwat kakam tamam muskilat kahal kerja dakwah ini solusi semua persoalan. Persoalan yang dihadapi sahabat dahulu ada, terjadi sekarang ini. Dan kata Imam Malik radhiyallahu anhu rahmatullahi alaihi, umat ini tidak akan beres, tidak akan jadi baik kecuali diperbaiki dengan cara yang dahulu dipakai, memperbaiki orang-orang dulu. Kerusakan iman,
kerusakan ibadah, kerusakan muamalah, kerusakan muasyarah, kerusakan akhlak yang terjadi sekarang ini. Memperbaikinya itu dulu, itulah yang harus kita tiru. Bagaimana caranya dulu diperbaiki? Tinggalkan kampung halaman. Orang Portugis bilang sompe, sompe. Pergi berlayar, hijrah. Nabi meninggalkan tempat kelahirannya. Sayyidina Abu Bakar tinggalkan tempat kelahirannya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat besar tinggalkan tempat kelahirannya. Begitulah cara orang dahulu diperbaiki. Setelah hijrah, berubah panggilan mereka. Dulu ketika di Mekah mereka dipanggil ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Setelah hijrah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi setelah hijrah itu baru ada panggilan baru. Setelah 3 hari itu, setelah 40 hari itu, setelah 4 bulan itu, sekarang ini dianjurkan tambah lagi pengorbanan menjadi 6 bulan. Ada saudara-saudara kita, guru-guru kita nih sekarang itu diskastil 1 tahun. Bahkan ada sekarang yang sudah mau berangkat 1 tahun yang kedua. Hijrah untuk apa? Dapatkan iman. Kalau orang dapatkan iman ini hadirin, maka dia akan mendapatkan seluruh apa yang dicita-citakan. Orang kalau punya duit banyak hadirin, itu tidak semua apa yang dicita-citakan bisa dapat. Ada 4 yang diinginkan manusia ini. 1, ingin sukses. Kedua, ingin mulia. Ketiga, ingin bahagia. Keempat, ingin merdeka. Sukses, mulia, bahagia, merdeka. Sukses hubungannya dengan akal. Siapa yang berhasil melewati neraka, faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Siapa yang berhasil melewati neraka, dia faz, dia sukses. Logik. Mulia hubungannya dengan rasa. Kalau orang mulia itu kita berasa ingin dekat dengan dia, berasa ingin cium tangannya. Ini sekarang ramai-ramai orang Indonesia sampai dijatah hanya 1.500 orang karena ingin berjumpa orang mulia di Malaysia. Berhubungan dengan rasa. Bahagia hubungannya dengan hati. Dan merdeka hubungannya dengan nafsu. Semua orang yang sukses tidak ada yang ingin gagal. Semua orang ingin mulia, tidak ada yang ingin hina. Semua orang ingin bahagia, tidak ada yang ingin menderita. Semua orang ingin merdeka, tidak ada yang ingin dipenjara, terikat. Tapi kenyataannya hadirin, ada orang yang gagal, ada orang yang hina, ada orang yang menderita, ada orang yang terpenjara. Itu kenyataan. Kadang-kadang hadirin, orang kaya itu gagal. Kalau orang miskin gagal, wajar. Tapi kalau orang kaya gagal, rugi. Kadang-kadang hadirin, orang kaya itu hina. Kalau orang miskin hina, itu wajar. Tapi kalau orang kaya hina, itu rugi. Kadang-kadang
kadang-kadang hadirin, orang kaya menderita. Kalau orang miskin menderita wajar. Tapi kalau orang kaya menderita, itu rugi. Kadang-kadang hadirin, orang kaya yang terikat, terpenjara. Kalau orang miskin tidak bisa kemana-mana, terikat, terpenjara wajar. Tapi kalau orang kaya terikat, terpenjara, itu rugi. Hadirin yang mulia, ulama ternyata membuat kesimpulan bahwa yang menyebabkan orang kaya menderita, orang kaya hina, orang kaya gagal, orang kaya terpenjara, itu hubungannya dengan agama. Kalau orang kaya amalkan agama, maka dia akan sukses. Orang miskin amalkan agama, dia juga akan sukses. Orang kaya amalkan agama, dia akan mulia. Orang miskin amalkan agama, dia juga akan mulia. Orang kaya amalkan agama, dia akan bahagia. Orang miskin juga amalkan agama, dia akan bahagia. Orang kaya amalkan agama, dia akan merdeka, dia akan bebas. Orang miskin amalkan agama, dia juga akan merdeka, dia akan bebas. Kalau begitu, apa yang harus dicari sekarang? Yang harus dicari sekarang itu adalah agama. Agama ini hubungannya dengan iman, hubungannya dengan la ilaha illallah. Inilah yang harus diperjuangkan hadirin, supaya orang kaya bahagia, orang miskin juga bahagia. Orang kaya mulia, orang miskin juga mulia. Orang kaya sukses, orang miskin juga sukses. Orang kaya merdeka, orang miskin juga sukses. Agama hadir. Dan agama bisa diamalkan kalau ada iman. Sholat itu bisa ditegakkan kalau ada iman. Dan sholat ini mendatangkan khasiat kalau ada iman. Ada juga yang sholat, tapi sholatnya tidak mendatangkan khasiat. Dulu para sahabat, kalau mereka ada masalah, maka mereka buat amal sholat. Ada yang tidak punya makanan di rumahnya, mereka sholat datang makanan. Ada yang tidak punya pakaian, dia sholat datang pakaian. Sahabat, ada yang kendaraannya mati, sholat hidup lagi kendaraannya. Ada yang mau menyeberang sungai, tidak ada perahu, tidak ada bambu, sholat mereka menyeberangi sungai dengan pasukannya, kuda-kudanya, tidak basah sama sekali. Hubungannya dengan iman semua. Mereka sudah dapat membuktikan bahwa sholatnya itu menghasilkan khasiat, bisa menyelesaikan masalah, bahkan mendatangkan ghanimah, mendatangkan nusratullah. Hari ini kurang pandai kita menggunakan sholat sebagai solusi untuk masalah-masalah kita. Di Bengkulu pernah terjadi berbulan-bulan tidak datang hujan. PDAM itu tiap hari mendapat telepon, tolong kirim air. Maka mobil-mobil tangki bertindak ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan, sibuk kirim air. Sampai wali kota Bengkulu memerintahkan, ayo kita sholat istisqa. Ini yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat apabila terjadi kemarau. Saya diminta khutbah
sholat istisqa. Pagi kita sholat, siang sudah mendung, malam itu sudah turun hujan. Kami sudah berangkat ke Banjarmasin, saya dikirim video. Ini imam-imam Masjid At-Taqwa itu sudah mandi dengan air yang jatuh dari pancuran masjid. Hujan deras datang, berbulan-bulan tidak datang hujan. Hari ini kita lupa menggunakan sholat sebagai solusi untuk mengatasi masalah kita, mengatasi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah yang berhubungan dengan negeri. Kita lupa menggunakan teknologi sholat ini. Kalau kita lihat satu negara ini, orang yang sholat bandingkan tidak sholat, kira-kira banyakkan mana yang sholat dengan yang tidak sholat? Mungkin terlalu besar kalau satu negara kita perkecil, satu provinsi saja, atau satu kabupaten, atau satu kecamatan, atau satu kelurahan, atau satu RT kita saja, atau satu muhalla kita saja. Coba perhatikan sekitar rumah di muhalla kita, lebih banyak mana orang yang sholat dibanding tidak sholat? Lebih banyak mana orang di masjid daripada di pasar? Lebih banyak mana orang di masjid daripada di mall? Lebih banyak mana orang di masjid daripada di pantai? Lebih banyak mana orang di masjid daripada stadion sepak bola? Tidak heran hadirin, kalau persoalan yang pernah menimpa para sahabat dahulu itu sekarang datang kepada kita. Solusinya itu sudah dibocorkan, bahwa dengan taat kepada Allah, dengan dakwah, maka masalah-masalah itu akan selesai. Dengan dakwah akan datang ketaatan. Kalau orang taat kepada Allah, satu kampung taat kepada Allah, maka dari langit itu akan disorot. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal. Satu kampung ini, satu kota ini, satu negara ini, satu dunia ini, kalau orangnya taat kepada Allah, beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Berkah itu. Sahabat itu hidupnya berkah. Sederhana mereka dalam usaha-usaha dunia, tapi luar biasa penghasilan mereka. Sampai-sampai anak kecil pun mendapat gaji di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bukan mendapat BLT, mendapat gaji. Ini dikisahkan oleh Ki Zeron. Semoga Allah Ta'ala mencahai kubur. Di zaman Sayyidina Umar, dia ronda malam, dia mendengar ada suara tangisan bayi. Maka dia suruh orang datang ke sana. Kenapa bayi kamu menangis? Maka ibu itu menjawab, aku lagi menyapih anakku. Maka dia melapor kepada Sayyidina Umar. Itu bayi menangis karena disapih oleh ibunya, tidak dikasih makan. Tidak lama nangis lagi. Suruh tanya lagi, kenapa dia nangis lagi? Ya aku menyapihnya, aku tidak kasih makan. Loh, kenapa kamu sapi? Ya karena peraturan di negeri ini, kalau bayi belum disapi, belum dikasih jatah gaji oleh negara. Maka Sayyidina Umar langsung memarahi dirinya sendiri. Kemudian besok dalam sidang parlemen dia umumkan, mulai hari ini cabut itu peraturan yang kita buat, bahwa bayi akan dikasih gaji sesudah dia disapi. Sekarang bayi baru lahir pun harus dikasih gaji. Peraturan itu bisa dirubah. Amandemen Undang-Undang Dasar dirubah oleh Sayyidina Umar.
Bagaimana bisa bayi pun digaji? Itu karena negeri itu sejahtera, hadirin. Sejahtera negeri itu. Kalau tidak sejahtera, bagaimana bisa mau menggaji bayi baru lahir? Para negeri itu dari dulu sampai sekarang gersang, kering kerontang, tandus. Berkah kehidupan mereka. Sayyidina Umar, hadirin yang mulia, satu hari ketinggalan sholat berjamaah. Betapa menyesal ketinggalan sholat berjamaah. Maka dia denda dirinya membayar kepada Baitul Mal sebesar 200.000 dirham. Di zaman Sayyidina Umar, 1 dinar itu sama dengan 7 dirham. Jadi 4 juta dibagi 7 sama dengan 571.000 rupiah. Kalau 571.000 dikali 200.000 sama dengan 114 miliar. Denda ketinggalan sholat berjamaah sama dengan 114 miliar. Ada nggak yang pernah mendenda dirinya ketinggalan sholat berjamaah 100.000 saja? Mulai hari ini kita denda ya 100.000 ya. Sayyidina Umar 114 miliar. Itu kalau uang 100.000 ditumpuk 10 juta itu 1 senti. 100 juta 10 senti. 1 miliar 1 meter. Kalau 114 miliar 114 meter. Stadion Kanjuruhan di Malang itu panjangnya hanya 108 meter. Lewat itu stadion panjangnya. Monas ini tingginya 125 meter. Uang 100.000 ditumpuk. Itu bedanya hanya 11 meter dengan tingginya Monas itu. Denda Sayyidina Umar karena ketinggalan salat berjamaah. Artinya apa, hadirin? Satu, Sayyidina Umar paham betapa mahalnya nilai sholat. Kita nggak paham. Yang kedua, negara begitu sejahtera sehingga semua orang kaya raya. Hadirin yang mulia, bagaimana negara ini bisa sejahtera? Seluruh penduduknya 100% sholat berjamaah di masjid. Itu yang menjadi anjuran masyarakat kita, mengusahakan masjid kita agar 100% lelaki balik sholat berjamaah di masjid. 100% wanita baligah menutup aurat. 100% anak-anak kita belajar agama. Ini target kita. Hari ini kita belum mengusahakan masjid kita, muhalla kita dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang data jemaah masjid kita saja kita tidak punya. Padahal semua gereja, semua TPKOM, semua kuil, semua vihara itu punya data jemaahnya. Tapi muhalla-muhalla kita tidak punya data jemaah. Yang ada tuh data jemaah waktu Idul Kurban, data mau potong sapi atau mau potong kambing. Tapi data jemaah itu tidak punya. Artinya kita belum mengusahakan sungguh-sungguh masjid kita, hadirin yang mulia. Padahal hadirin yang mulia, kalau kita usaha sebagaimana usaha yang dibuat oleh Nabi dan sahabat radhiyallahu anhu, maka kesejahteraan akan datang di negeri kita. Bahkan bisa melebihi kesejahteraan dalam kehidupan sahabat radhiyallahu anhu. Negeri kita ini memiliki 1 juta masjid di tengah negeri yang hijau royo-royo, yang tanahnya gembur, tanamannya subur. Sahabat dahulu masjidnya cuma beberapa biji, tanahnya gersang dan tandus. Kita ini masjidnya 1 juta, negerinya subur. Kira-kira apa yang membuat negeri ini tidak sejahtera?
Karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kita harus istighfar hadirin. Allah menciptakan manusia ini kemarin kata Maulana Imran dari 4 bahan: tanah, air, angin, api. Dan ini ada 4 gerakan dalam sholat: qiyam, ruku, sujud, qa'adah, duduk. Kalau orang ini qiyamnya bagus, maka dia bisa menundukkan api. Berdirinya itu dalam sholat bagus, maka api yang membakar sana kemari itu akan tunduk kepada orang yang berdirinya bagus. Orang yang rukuknya bagus, dia bisa menundukkan angin. Orang yang rukuknya itu bagus, angin akan tunduk kepada dia. Kalau ada angin puting beliung melanda, panggil orang yang rukuknya bagus, angin akan tunduk kepada dia. Orang yang sujudnya bagus, dia akan menundukkan air. Kalau datang banjir, datang tsunami, panggil orang yang sujudnya bagus, dia akan tundukkan air. Orang yang qa'adahnya bagus, duduknya bagus, maka dia akan tundukkan bumi. Dia akan mampu mengatasi gempa bumi. Sayyidina Umar, qiyamnya bagus, rukuknya bagus, sujudnya bagus, qa'adahnya bagus, maka seluruh makhluk ini tunduk kepada Sayyidina Umar. Kita mencari orang-orang seperti ini, tapi ini tidak bisa datang tiba-tiba. Harus latihan, hadir yang mulia. Latihannya minimal 4 bulan. Bersedia insya Allah. 4 bulan latihan qiyam, latihan ruku, latihan sujud, latihan duduk. Ini yang akan menundukkan alam semesta, dan ini yang akan mendatangkan keberkahan. Maka boleh insya Allah, siapa yang niat latihan 4 bulan. Masya Allah. Masya Allah. Silakan daftar lagi. Bangun. Masya Allah. Bangun Pak, bangun. Cambiabe.